Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sobat andal bermartabat, berjumpa kembali dalam Podium Klaten. Podium Klaten adalah podcast yang diinisiasi oleh Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Insinyur Soekarno KM 1 Buntalan Klaten Tengah. Nah, sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa pada tahun akademik tahun 2022-2023 Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah menerima pendaftaran mahasiswa baru dengan jenjang program studi baik S1 maupun D3. Adapun program studi S1 meliputi S1 Keperawatan, S1 Manajemen, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Teknologi Informasi, dan S1 Administrasi Kesehatan. Sedangkan program studi D3 meliputi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D3 Akuntansi, dan Pendidikan Nurse. Sahabat semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik terkait tentang dunia inkubasi bisnis. Bagaimana peran inkubasi bisnis kampus dalam meningkatkan entrepreneur muda. Nah, pada kesempatan hari ini telah hadir dua narasumber yang hebat dan berpengalaman, yakni yang pertama saya perkenalkan adalah Mbak Rahmawati Riantisari SEMM, dosen manajemen Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah Mbak Ari Rahma Putri SEMSI, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah. Nah, sebelum membahas tema tersebut sebaiknya kita sapa terlebih dahulu dua narasumber yang cukup tampil cantik pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Mbak Rahma dan Mbak Ari, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Dani. Bagaimana Mbak Ari untuk kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik hari Ya, ini. pokoknya sehat dan semangat. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sahabat semua, kami harapkan untuk sahabat semua bisa melihat tayangan podcast ini dari awal sampai akhir, dan kami harapkan untuk senantiasa melakukan like, subscribe, dan komennya dan share-nya atas tayangan podcast ini. Perlu kita ketahui semua bahwa di tahun 2021 dari perusahaan Global Herbalife melakukan survei kepada sekitar 4.900 responden, menyampaikan bahwa 72 generasi Z atau generasi muda menginginkan cita-citanya menjadi seorang entrepreneur atau menginginkan memiliki usaha sendiri. Ini menunjukkan angka yang cukup besar dan menunjukkan bahwa generasi muda itu menginginkan dia bukan sebagai pencari kerja tapi membuka lawan kerja. Nah, dalam konteks ini bahwa dunia kampus sangat berperan untuk bagaimana mendampingi, membimbing, mengarahkan agar anak muda mahasiswa yang memiliki usaha ini bisa sukses, dan ini terkait bagaimana pola strategi inkubasi yang dijalankan oleh kampus. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Mbak Rahma sebelum kita berbincang lebih panjang lebar seputar inkubasi bisnis di dunia kampus, mungkin kita sebagai yang orang awam ya, itu kadang sering mendengar apa sih inkubasi bisnis, manfaatnya apa, tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa. Mungkin Mbak Rahma sebagai pengantar bisa menjelaskan singkat tentang inkubasi bisnis itu sendiri, silahkan. Oke Mas Dani, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Dani, saya ingin menyapa dulu nih sahabat yang ada di rumah. Panggilannya sahabat, sahabat di podcast Universitas Muhammadiyah Klaten ya. Halo sahabat, sobat andal dan bermartabat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Sebelum saya melanjutkan untuk menjawab pertanyaan Mas Dani, kira-kira Mas Dani sendiri tahu nggak sih bisnis itu apa? Iya, bagi saya sebagai orang awam ya, jadi sederhananya bisnis itu untuk mendapatkan uang, usaha untuk mendapatkan uang ya, mendapatkan uang, mendapatkan cuan, sehingga ya
usaha itu akan apa ya, kita lebih senang kalau kita kalau mahasiswa ya, Iya. kita mendapatkan kita lebih senang mendapatkan uang dari hasil jerih payah dia sendiri melalui jual beli, melalui usaha barang dan jasa seperti itu sih. Oke. Betul sekali ya Mas Dani. Jadi perlu kita ketahui ya untuk sahabat di rumah bahwa bisnis itu adalah suatu kegiatan untuk menjual barang ataupun produk ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Nah, kira-kira keuntungannya apa aja? Mas Dani tahu enggak kira-kira keuntungan dari kita bisa berbisnis itu apa? Iya, mungkin satu, Ya. mendapatkan uang ya seperti itu. Ya, Kemudian mendapatkan mendapatkan uang. pengalaman, bagaimana pengalaman ketika dia merasakan misalkan sukses dalam bisnis, Ya. kegagalan dalam bisnis gitu. Kemudian dia mendapatkan networking, jaringan sama-sama pelaku usaha atau sama-sama mungkin istilahnya dari orang yang mensuplai produk kita dan lain sebagainya seperti itu. Berarti bisa itu kita kaitkan antara hubungan antara produsen dan konsumen. Iya, Ya, betul betul Bu Ari. Mbak Ari. Jadi konsepnya bisnis itu memang yaitu kita yang pertama adalah menjual suatu produk ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungannya apa aja sih? Salah satunya mungkin uang. Nah, uang itu ternyata bukan salah satunya menjadi tujuan dari sebuah bisnis. Ternyata ada keuntungan yang lain loh, teman-teman di rumah. Nah, yang lainnya apa aja sih? Nah, kita bisa menjalin relasi dengan para pebisnis lain, terus kita bisa mencari pengalaman bagaimana sih kita itu berbisnis, kemudian kita bisa meningkatkan mental kita untuk berbisnis, kita berani untuk mengambil resiko. Nah, itu sebenarnya yang diterapkan dalam bisnis. Kemudian, apa sih bedanya dengan inkubasi bisnis? Nah, ini mulai masuk ke pertanyaannya ya Mas Dani Yap, ya. Jadi, inkubasi bisnis di dalam prodi manajemen itu merupakan sebuah awalnya itu representasi Mas dari lab manajemen. Yap. Kan kita punya yang namanya lab manajemen. Nah, dari lab manajemen itu kita bentuklah atau kita buatkanlah program yang namanya inkubasi bisnis. Nah, inkubasi bisnis ini sebenarnya cita-cita yang ingin dicapai, impian yang ingin dicapai untuk prodi manajemen untuk mahasiswa-mahasiswanya. Nah, seperti apa inkubasi bisnisnya? Inkubasi bisnis yang kita berikan itu dengan cara memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang ingin melakukan atau ingin menyalurkan idenya dalam berbisnis itu. Karena seperti yang kita ketahui ya Mas, bukan hanya mungkin saya saja mungkin atau pengalaman dari teman-teman di rumah, kita tuh sebenarnya punya ide. Tapi kita bingung untuk bagaimana cara untuk mengaktualisasikannya. Bagaimana kita cara untuk merealisasikannya. Nah, di dalam inkubasi bisnis ini, mahasiswa kita itu kita dampingi. Kita istilahnya kita tuntun bagaimana sih mereka bisa dari ide mereka bisa merintis menjadi sebuah usaha. Nah, itu kita dampingi seperti itu Mas, untuk inkubasi bisnisnya. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Kemudian tadi kan masih sebatas pengantar ya. Kemudian saya kira harus dipertajam lagi ya seperti itu. Artinya sejauh mana peran kampus yang akan memerankan diri, kemudian akan mendorong, akan mengarahkan dalam aktivitas inkubasi bisnis sebagai inkubator. Sehingga harapannya mahasiswa yang mendapatkan pendampingan dalam bentuk inkubasi bisnis itu merasa nyaman, dia merasa yakin bahwa usahanya akan sukses, usahanya tidak gagal. Nah, mungkin Mbak Rahma bisa memberikan uraian terkait strategi, kemudian ikhtiar atau upaya yang akan dilakukan bagaimana sih inkubasi bisnis di kampus ini bisa berjalan dengan sukses. Silahkan. Oke Mas, untuk yang pertanyaan kedua ini, ya bagaimana sih cara strategi kita supaya inkubasi bisnis kita ini bisa berjalan? Nah, tentunya ada mekanismenya Mas. Nah, mekanisme dari kami sendiri itu yang pertama adalah terkait dengan mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis.
ya bisa bisnis digital. Nah, nanti di bisnis digital itu kita akan diajarkan tentang e-marketing. Apalagi sekarang sudah mulai booming ya Mas, ya Bu Arya, tentang Iya. marketplace itu mulai bermunculan. Yang tadinya hanya Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, kemudian banyak sekali distributor-distributor perusahaan itu dia mulai membuka marketplace sendiri. Nah, selain e-marketing, kita juga akan diajarkan tentang e-commerce. Kemudian selain mata kuliah yang berkaitan dengan digital, kita akan diajarkan tentang bagaimana cara kita berwirausaha. Mulai dari perencanaannya seperti apa sih kita mau berwirausaha itu, kemudian bagaimana pengelolaannya, seperti itu. Selain mata kuliah kewirausahaan, bisnis digital, kita juga mempunyai dosen-dosen yang berpengalaman di bidang praktisi kewirausahaan seperti itu. Dan yang ketiga Mas Dani ini, kita juga akan membuat suatu program ya Mas, mungkin bukan program ya, ya mungkin nanti akan dijalankan untuk mahasiswa itu akan mendapatkan kuliah-kuliah praktisi yang dimana pengajarnya itu, pendidiknya itu didatangkan oleh seorang entrepreneur yang sudah profesional, seperti itu Mas. Kemudian yang terakhir ini Mas, keempat ini, kan sekarang banyak nih ya Mas program pemerintah tentang mahasiswa kreatif. Nah, itu salah satu bentuk pendampingan kami ya Mas. Jadi mahasiswa itu kita dorong untuk mengikuti kompetisi itu yang berkaitan dengan kreativitas mahasiswa, kemudian minat dia dalam berwirausaha. Nah, itu berusaha kita dorong Mas, kita Ya. dampingi seperti itu. Nah, Ya, seperti itu. saya kira sahabat semua sangat menarik ya tadi friend dari Mbak Rahma selaku dosen dari dosen manajemen Umkla, bagaimana ketika teman-teman nanti kuliah di sini ingin menjadi entrepreneur muda akan mendapatkan berbagai arahan pendampingan mulai dari mata kuliah, dan mata kuliah pun tadi disebutkan banyak yang membahas tentang dunia digital, kemudian dosennya cukup berpengalaman dan punya kompetensi di bidang entrepreneurship, kemudian memiliki nanti akan didatangkan dosen tamu sehingga kita bisa belajar langsung gimana sih jadi seorang pengusaha muda yang sukses. Kemudian nanti juga mungkin akan diikutkan juga dalam kompetisi-kompetisi ini ya, PKM tadi ya, seperti itu. Menarik sekali. Kemudian sahabat semua, ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam dunia bisnis, dalam usaha bisnis ya, yaitu terkait dalam manajemen keuangan. Nah, ada sebuah idiom bahwa manajemen keuangan yang baik itu akan menentukan usaha yang baik. Sementara manajemen yang buruk, manajemen keuangan yang buruk itu akan menghasilkan kegagalan dalam sebuah bisnis. Nah, sebagai entrepreneur muda atau pelaku usaha, sebagai beginners, pemula, mungkin Mbak Ari ya, yang ini kita akrab panggil Mbak Ari ini selaku dosen akuntansi, mungkin bisa menjelaskan kira-kira hal-hal apa saja sih yang harus diketahui bagi pelaku usaha dalam hal manajemen keuangan. Kemudian kemudian skill apa saja yang harus dimiliki ketika dia sebagai pelaku usaha agar keuangan perusahaan itu bisa terkelola dengan bagus. Sehingga harapannya kalau terkelola dengan bagus, insya Allah usahanya akan berhasil, tidak mengalami kegagalan. Silakan Mbak Ari. Ya. Terima kasih Mas Dani. Jadi menyambung yang tadi disampaikan Mbak Rahma bahwa keuangan itu tidak lepas ya dari yang namanya bisnis. Nah, tata kelolanya seperti apa? Yang pertama kita harus membuat suatu perencanaan. Ya, kita membuat suatu perencanaan. Nah, kemudian kita harus karena kaitannya dengan suatu bisnis, kita harus memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis itu sendiri. Berarti ini ya not pertama adalah pisahkan dulu keuangan pribadi dan keuangan perusahaan, seperti itu. Monggo silakan dilanjut. Setelah kita memisahkan, kita membuat plan berikutnya. Nah, plan berikutnya kita mulai menata jenis bisnis kita itu bisnis yang apa. Nah, kemudian setelah itu kita harus mulai menata mengenai laporan keuangan. Nah, ini harus dibuat teliti dan cermat.
Nah, laporan keuangan yang seperti apa? Ini mungkin sedikit kaitannya dengan akuntansi ya, Mas. Iya Mbak, Jadi karena kadang kita akuntansi itu kadang sesuatu yang jelimet padahal menggembirakan, menyenangkan gitu ya. iya, Ketika kita mempelajari iya, tersebut, mungkin iya, Mbak Ari bisa memberikan iya. penjelasan lebih Jadi anu. jangan takut ya, jangan Iya, takut dengan angka-angka, jangan takut dengan akuntansi. Nah, itu apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah kita terapkan. Jadi mudahlah katakanlah. Nah, seperti saya kembali lagi ke topik bahasan Iya, yang tadi. Jadi mulai menata laporan keuangan, mulai dari modal kita tata, kemudian pendapatan, pengeluaran. Nah, itu dengan adanya pendapatan dan pengeluaran, misal kita tata dengan baik, kita bisa mengetahui bagaimana usaha tersebut. Misalnya, kita bisa nanti melihat untung ruginya, kemudian kita bisa menyusun laporan neracanya. Jadi kita bisa lihat bagaimana perkembangan suatu bisnis kita, ya. Karena kalau kita tidak menata itu, ya, kita tidak akan tahu bagaimana bisnis kita, ya. Kita usahanya rame, usahanya lancar, tapi kita tidak tahu laporan keuangan kita seperti apa, ya. Jadi itu penting sekali. Kemudian buat seefektif mungkin, ya, seteliti mungkin. Nah, jangan lupa kita tetap mengontrol aset, kita tetap mengontrol pengeluaran khususnya. Jadi khususnya untuk pemula itu kita harus berhati-hati. Paling enggak kita tahu forecast ke depannya. Kita memang harus membuat forecast peramalan ya Mbak Rahma kalau di dalam prodi manajemen ya. 1 tahun ke depan, jangka pendeknya seperti apa, jangka ke depannya seperti apa. Meskipun itu ada kemungkinan meleset, iya, karena ada beberapa faktor eksternal yang berpengaruh. Misalnya kalau kita kaitkan dengan inflasi, dengan harga-harga bahan baku itu atau sangat mungkin berpengaruh sekali ya. ada bencana alam gitu Nah, pengaruhnya itu juga Mbak? ya bisa jadi ya. Nah, itu. Jadi penting sekali kita menyusun laporan keuangan di dalam suatu bisnis ya. Jadi saya rasa untuk keuangan itu memang penting sekali karena itu nanti kaitannya untuk pengambilan keputusan langkah berikutnya itu usaha tersebut mau bagaimana. Ya, itu saya rasa Mas Dan. Iya, oke. Mungkin ini yang terakhir ya. Mbak Rahma mungkin ada tambahan terkait ini pengelolaan keuangan seperti itu. Saya lebih nanti manfaatnya Mas. Jadi dengan adanya inkubasi bisnis ini kita harapkan supaya mahasiswa itu tidak hanya mendapat teori saja ketika kuliah, tapi juga dia bisa berpraktek bagaimana cara dia mulai bisnis. Nah, itu sudah mulai kita tanamkan sejak mahasiswa tersebut kuliah di Umklain. Ya, seperti itu. Ya, saya kira mungkin ada closing statement dari Mbak Ari. Saya menambahkan sedikit aja, mungkin terkait dengan laporan keuangan yang dibuat tadi masih kaitannya. Jadi laporan keuangan yang dibuat itu tidak melulu dengan buku yang kita tulis secara manual seperti itu. Apalagi mungkin sudah ada alat bantunya Mbak, sehingga memudahkan kita semua. Sekarang sudah digital ya. Tinggal input data atau gimana gitu. Kita bisa mengetahui bagaimana di akhir bulan suatu usaha tersebut bisa jadi kita melihat rugi laba, neraca, dan kita bisa ambil keputusan untuk usaha tersebut. Nah, untuk itu bisa ditambahkan Mbak Rahma, mungkin kaitannya dengan manajemennya. Oh ya, masih menyambung dengan Bu Ari. Mungkin kalau selama ini teman-teman di rumah tahunya itu kalau misalnya kita mau menyusun laporan keuangan ya Mas, itu tuh harus dicatat satu persatu. Nah, sekarang itu sudah dengan kemajuan teknologi ya Mas, kita tuh sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa di-download di handphone biasa itu kita langsung bisa loh Mas. Misalnya Mas Dani nanti mau buka usaha nih. Mas Dani bingung bagaimana cara membuat laporan keuangannya. Nah, itu mudah banget Mas, nanti bisa di aplikasinya itu ada, nanti Mas Dani tinggal memasukkan keuangannya atau laporan keuangannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya untuk inkubasi bisnis ini memang program yang sangat mendukung mahasiswa untuk dia itu
menjadi seorang wirausahawan seperti itu. Nah, apalagi di Universitas Muhammadiyah Klaten ini kan didukung oleh kemampuan dosen-dosen yang praktisi, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung, kemudian banyaknya seminar tentang entrepreneur, seperti itu ya Mas. Masih ada tambahan? Sudah, saya kira. Oke, saya kira sahabat semua, pembahasan inkubasi bisnis yang diperankan oleh kampus ini sangat menarik sekali ya, bahwa ketika teman-teman semua, sahabat semua ingin memiliki bisnis, ingin bagaimana bisnisnya saya bisa berjalan lancar, itu jangan lupa kuliah di UMKLA. Teman-teman bisa mengambil prodi manajemen atau prodi akuntansi ya. Karena tadi sudah mendapatkan bagaimana sih kampus ini mendorong untuk suksesnya pembisnis muda seperti itu. Dan pemenang giveaway episode 2 adalah akun dengan nama Abu Ahmadi. Kami mohon Abu Ahmadi untuk menghubungi kontak yang berada di layar kaca berikut ini. Oh ya sahabat, jangan lupa untuk komen, like, dan share-nya dan dapatkan hadiah senilai 100.000 untuk 3 pemenang dari Milk Almond, Lee Diamond, dan Zahra Message. Nah sahabat semua, karena kita telah di ujung acara, paling tidak kita telah mendapatkan pencerahan yang cukup bagus dari 2 narasumber yang cukup hebat. Pertama adalah Mbak Rahma dan kedua Mbak Ari, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan jangan kapok untuk hadir ke sini lagi. Oh, enggak Mas. Ya, terima kasih Mas Dani. Nah, demikian dari kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.